Melampaui pegunungan biru, di tanah tandus desa saya di Uzbekistan, sebuah melodi telah diwariskan dari generasi ke generasi tanpa diketahui maknanya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa lagu pendek ini akan mengubah nasib seorang gadis miskin secara dramatis? Saat ini, 90.000 pemuda Asia Tengah sedang menuju Indonesia. Namun, perjalanan gadis ini bukan sekadar mencari nafkah. Kain usang yang digenggam erat dan wasiat neneknya. Suatu hari nanti, kamu akan tahu apa ini. Hanya beberapa bulan setelah tiba di Indonesia, dia dihadapkan pada kata-kata yang tidak terduga. Kamu bukan orang asing. Kamu adalah keluarga kami yang hilang 60 tahun lalu. Sebuah ikatan darah yang terhubung melampaui 70 tahun di tanah asing yang tidak dimengerti bahasanya, sebuah kisah kembalinya ajaib seorang gadis keturunan Indonesia yang tak dapat dilihat tanpa air mata. Kisah lengkapnya akan saya ceritakan sekarang. Para pemuda Asia Tengah membanjiri bandara-bandara di Indonesia. Demam migrasi ke Indonesia melonjak, melampaui 90.000 orang. Bahkan pemerintah Uzbekistan pun terkejut. Mari. Saat ini, seluruh wilayah Asia Tengah sedang gempar oleh para pemuda yang memilih Indonesia. Pada tahun 2024, diperkirakan sekitar 470.000 orang dari Asia Tengah tinggal di Indonesia. Jumlah orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia saja mencapai sekitar 90.000 orang. Ini adalah situasi di mana populasi Asia Tengah mengalir ke Indonesia. Banyak juga pemuda yang mengatakan bahwa mereka lahir di Uzbekistan, tetapi terlahir kembali di Indonesia, menemukan masa depan yang tidak dapat mereka temukan di negara mereka sendiri. Ada seorang wanita keturunan Indonesia yang menjadi perbincangan karena memutuskan untuk pergi ke Indonesia hanya karena satu lagu anak-anak Indonesia yang dinyanyikan oleh neneknya. Kisah mengharukan ini, yang menjadi terkenal di Uzbekistan dan mempercepat gelombang migrasi ke Indonesia, kisah nyata yang ajaib dan mengharukan ini akan kami ungkap sekarang. Sebelum kita memulai cerita ini, mohon dukungan Anda dengan memberikan suka dan berlangganan saluran kami. Saya berterima kasih kepada semua pemirsa yang telah bersama saya hingga saat ini, dan saya berharap Anda semua sehat dan bahagia hingga akhir tahun ini. Jika Anda mendukung Indonesia, tinggalkan komentar Indonesia Maju di kolom komentar. Halo, nama saya Ayu. Meskipun sekarang saya menggunakan nama Indonesia, beberapa tahun yang lalu saya hanyalah seorang wanita biasa yang berjuang keras menjalani hidup sehari-hari dengan menjual sayuran di pasar kecil di wilayah Andijan, Uzbekistan. Bahkan, mungkin ungkapan biasa pun terlalu mewah. Keluarga saya benar-benar miskin. Setiap hari saya bangun jam 4 pagi dan pergi ke pasar. Saya harus bersaing dengan pedagang lain untuk mendapatkan tempat di sudut pasar, dengan gerobak tua yang penuh tomat, mentimun, dan wortel. Jika saya gagal mendapatkan tempat, itu sama saja dengan merusak seluruh penjualan saya hari itu. Pelanggan sudah terbiasa menawar harga. Mereka mencari segala macam alasan untuk mendapatkan harga yang lebih murah, bahkan untuk 1 sen pun. Dan saya hanya bisa tersenyum dan menerimanya. Berdiri sepanjang hari membuat kaki saya bengkak, tetapi saya bahkan tidak punya waktu untuk duduk. Jika saya sedikit saja lengah, pedagang lain akan mencuri pelanggan saya. Saat hari mulai gelap, saya membereskan sayuran yang tidak terjual. Yang busuk harus dibuang, dan yang masih bagus disimpan untuk keesokan harinya. Perjalanan pulang selalu terasa berat. Uang yang saya pegang paling-paling hanya cukup untuk 1 kali makan keluarga. Rumah saya berjarak 30 menit berjalan kaki dari pasar. Itu adalah rumah tua dengan dinding bata yang retak, dan kebocoran air dari atap saat hujan adalah hal biasa. Listrik sering padam sepanjang hari, dan air harus ditimba dari sumur umum. Ayah saya bekerja sebagai buruh harian di lokasi konstruksi, tetapi hari-harinya tidak bisa bekerja dengan baik karena sakit punggung semakin banyak. Kami membutuhkan uang untuk pergi ke rumah sakit, tetapi jika dia pergi bekerja untuk mencari uang, penyakitnya akan semakin parah. Sebuah lingkaran setan. Ibu saya bekerja keras di rumah, menjahit pakaian tetangga untuk sedikit menambah penghasilan keluarga. Tidur sambil mendengarkan suara mesin jahit yang berputar hingga larut malam adalah hal biasa. Saya punya mimpi. Saya ingin kuliah dan belajar. Saya ingin belajar manajemen bisnis dan suatu hari nanti mengelola toko yang layak. Namun, kenyataan pahit. Biaya kuliah lebih dari 1 tahun penghasilan keluarga kami. Bahkan jika saya diterima, tidak ada cara untuk saya bisa kuliah. Teman-teman saya satu persatu menikah dan meninggalkan rumah.
Ketika saya berusia 26 tahun, saya sering mendengar orang-orang di sekitar saya mengatakan agar saya segera menikah. Tapi apa artinya menikah dan pergi ke keluarga miskin lainnya? Saya hanya ingin keluar dari kehidupan ini. Dengan cara apapun, saya ingin menemukan cara untuk mengubah hidup keluarga saya. Satu-satunya hiburan bagi saya saat itu adalah kenangan akan nenek saya. Nenek meninggal ketika saya berusia 15 tahun. Tetapi selama hidupnya dia sering menyanyikan lagu yang aneh. Itu bukan bahasa Uzbek atau Rusia, dan jika didengar, kedengarannya seperti bahasa Mandarin. Saya tidak ingat liriknya dengan tepat, tetapi melodinya tetap jelas di kepala saya. Melampaui pegunungan biru, desa saya, jika bunga-bunga mekar, aku akan kembali. Setiap kali nenek menyanyikan lagu itu, matanya berkaca-kaca. Bahkan sebagai seorang anak, saya bisa merasakan bahwa itu adalah lagu nostalgia. Sepertinya dia ingin pulang ke suatu tempat. Saya pernah bertanya kepada nenek, "Nenek, dari mana nenek belajar lagu ini?" Nenek menatap langit yang jauh dan berkata, "Ibuku yang menyanyikannya untukku ketika aku masih kecil. Itu adalah lagu dari tempat yang sangat jauh." Dia tidak bercerita lebih jauh. Setiap kali saya bertanya tentang masa lalu, nenek selalu terdiam. Sebelum meninggal, nenek memanggil saya dan memberi saya sebuah furoshiki kecil, kain pembungkus. Di dalam furoshiki yang usang itu ada sehelai kain yang lebih tua lagi. "Ayo, simpan ini. Suatu hari nanti, kamu akan tahu apa ini." Itulah kata-kata terakhir nenek. Saya telah menyimpan kain itu dengan hati-hati hingga sekarang, tetapi saya tidak tahu apa artinya. Ada beberapa tulisan samar yang terukir di sana, tetapi terlalu tua untuk dibaca. Ketika saya merasa lelah saat berdagang di pasar, saya akan memainkan kain itu. Rasanya seperti suhu tubuh nenek masih ada, dan itu menghibur saya. Suatu hari, saya bertemu teman saya, Jamila, di pasar. Jamila adalah teman yang menjual buah-buahan di toko sebelah saya, tetapi dia tidak terlihat selama beberapa bulan. Namun, ketika Jamila muncul lagi hari itu, dia benar-benar berubah. Pakaiannya saja sudah berbeda. Alih-alih gaun lama yang biasa dia pakai, dia mengenakan celana bersih dan sepatu baru, dan yang terpenting, wajahnya berseri-seri. "Jamila, kamu kemana saja? Kenapa sudah lama sekali tidak bertemu?" Menanggapi pertanyaan saya, Jamila tertawa riang dan mengeluarkan ponselnya. "Ayu, aku baru saja pergi ke Indonesia. Aku bekerja di sana selama 6 bulan, lihat ini." Layar ponselnya penuh dengan foto-foto rumah kaca yang luas, fasilitas yang bersih, dan Jamila yang tersenyum. "Jika kamu bekerja di sini selama 6 bulan, kamu bisa mendapatkan uang sebanyak yang kita hasilkan dalam 1 tahun. Sungguh, ini bukan bohong." Mata Jamila serius. Dia telah kembali setelah berpartisipasi dalam program pekerja musiman di Indonesia. Gajinya 5 kali lipat dari di Uzbekistan. Disediakan makanan dan akomodasi, dan yang terpenting, mereka membayar uang yang dijanjikan dengan tepat. "Bisakah kamu berbicara bahasa Indonesia?" tanya saya. Jamila menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku juga tidak bisa. Tapi pekerjaan di pertanian bisa dilakukan bahkan jika kamu tidak mengerti bahasanya. Kamu hanya perlu belajar. Dan mereka mengajarimu dengan ramah." Malam itu, saya tidak bisa tidur. Foto-foto yang ditunjukkan Jamila terus berputar di kepala saya. Jika saya benar-benar bisa menghasilkan pendapatan setahun dalam 6 bulan, saya bisa membiayai pengobatan ayah. Mungkin hidup saya juga bisa sedikit berubah. Harapan itu muncul. Namun pada saat yang sama, rasa takut juga melanda. Apakah saya bisa bertahan di negara yang belum pernah saya kunjungi, di tempat yang bahasanya tidak saya mengerti? Saya mengeluarkan kain nenek dan menatapnya. Lalu, saya diam-diam menyanyikan lagu yang biasa nenek nyanyikan, "Melampaui pegunungan biru, desa saya." Entah mengapa, menyanyikan lagu itu seolah memberi saya keberanian. Saya merasa nenek juga pasti pernah melakukan perjalanan ke suatu tempat ketika dia masih muda. Ayah saya mengatakan bahwa nenek saya datang ke sini dari tempat yang sangat jauh bersama keluarganya ketika dia masih kecil. Jika begitu, bukankah saya juga bisa melakukannya? Keesokan paginya, saya mengambil keputusan. Saya menghubungi Jamila dan menanyakan lebih detail tentang program pekerja musiman. Bagaimana cara melamar? Dokumen apa saja yang diperlukan? Berapa biayanya? Jamila dengan ramah menjelaskan satu persatu. "Ada pengumuman di kantor desa. Kamu bisa pergi ke sana dan melamar. Jika kamu menyiapkan dokumennya dengan baik, kamu pasti akan berhasil." Saya segera pergi ke kantor desa. Di papan pengumuman, memang ada informasi rekrutmen pekerja musiman untuk Indonesia. Dada saya berdebar melihat jumlah gaji yang tertulis besar-besar.
Ini adalah kesempatan yang datang kepada saya. Kesempatan yang tidak bisa saya lewatkan. Ketika saya menerima informasi itu dan kembali ke rumah, saya tidak bisa menenangkan hati saya yang bergetar. Saya perlahan-lahan memberanikan diri berbicara kepada ibu yang sedang menyiapkan makan malam di dapur. Ibu, saya ingin pergi ke Indonesia. Jika saya bekerja hanya 6 bulan, saya bisa membiayai pengobatan ayah. Tangan ibu terhenti. Ayah yang sedang duduk di depan mesin jahit juga mengangkat wajahnya. Indonesia? Apa maksudmu? Suara ibu penuh dengan kekhawatiran. Saya menjelaskan secara berurutan apa yang saya dengar dari Jamila dan isi informasi rekrutmen. Apa itu program pekerja musiman? Berapa yang bisa saya hasilkan? Seberapa aman itu? Namun, ibu menggelengkan kepalanya. Tidak boleh. Bagaimana seorang wanita bisa pergi sejauh itu sendirian? Bahasa pun tidak dimengerti. Kekhawatiran ibu wajar saja. Saya pun takut dan ngeri. Tapi saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Ibu, saya tidak ingin menghabiskan hidup saya menjual sayuran di pasar seperti ini. Kumohon beri saya kesempatan sekali saja. Suara saya dipenuhi dengan keputusasaan. Ayah perlahan membuka mulutnya. Ayu, ayah mengerti perasaanmu, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan kamu alami di negara asing. Saya tidak pergi untuk pengobatan ayah. Saya pergi karena saya benar-benar ingin mengubah hidup saya sendiri. Orang tua saya terdiam mendengar kata-kata saya. Malam itu, meja makan diselimuti keheningan yang berat. Keesokan harinya, saya mulai menyiapkan dokumen. Dari permohonan paspor, pemeriksaan kesehatan, hingga surat keterangan catatan kriminal, dokumen yang diperlukan tidak hanya 1 atau 2. Mengurus satu dokumen seperti itu di Uzbekistan saja membutuhkan waktu berhari-hari. Berkeliling kantor-kantor pemerintah untuk mendapatkan stempel satu persatu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Namun, saya tidak bisa menyerah. Setiap malam, saya menyanyikan lagu nenek dan mengumpulkan keberanian. Melampaui pegunungan biru, desa saya, jika bunga-bunga mekar, aku akan kembali. Anehnya, menyanyikan lagu itu memberi saya kekuatan. Rasanya seperti nenek juga mendukung saya. Beberapa minggu kemudian, akhirnya semua dokumen siap. Tanggal wawancara juga telah ditentukan, dan saya harus pergi ke Tashkent untuk wawancara. Ruang wawancara penuh dengan orang-orang seperti saya yang memimpikan Indonesia. Kebanyakan adalah pria muda, dan hanya ada beberapa wanita. Dengan hati yang gugup, saya masuk ke ruang wawancara. Pewawancara adalah orang Indonesia yang bisa berbahasa Uzbek. Mengapa Anda ingin pergi ke Indonesia? Saya ingin menopang keluarga saya, dan saya juga ingin mengubah hidup saya. Apakah Anda pernah melakukan pekerjaan pertanian? Saya menjual sayuran di pasar. Saya belum pernah bertani. Tetapi saya yakin bisa belajar. Wawancara berakhir lebih cepat dari yang saya kira. Saya diberitahu bahwa hasilnya akan keluar dalam 2 minggu. 2 minggu itu terasa sangat lama. Setiap hari saya memeriksa kotak pos dan menatap telepon. Suatu pagi, akhirnya surat pemberitahuan kelulusan tiba. Tangan saya gemetar, dan saya tidak bisa membuka amplop dengan benar. Lulus. Jadwal keberangkatan bulan depan. Saya berteriak tanpa sadar. Ibu, ayah, saya lulus. Ibu meneteskan air mata untuk pertama kalinya saat itu. Meskipun dia menentang, ibu juga mendukung impian saya. Begitu ya? Baguslah. Tapi kamu harus pergi dengan hati-hati. Ayah menepuk bahu saya sambil berkata, nenekmu juga melakukan perjalanan jauh ketika dia masih muda. Beranilah, Ayu. Seketika hati saya terasa hangat mendengar kata-kata itu. Persiapan keberangkatan berlalu begitu cepat. Saya mengepak barang-barang, mengucapkan selamat tinggal, membuat rekening bank, dan orang-orang desa juga mendengar kabar dan satu persatu datang mengunjungi. Ayu, kamu pasti akan kaya jika pergi ke Indonesia, bukan? Hati-hati di jalan. Kamu adalah kebanggaan desa kami. Malam sebelum keberangkatan, seluruh keluarga berkumpul. Ibu menyiapkan hidangan favorit saya, plov, manti, bahkan shali, hidangan yang biasanya hanya bisa dinikmati saat festival. Makanlah, kamu tidak akan bisa makan hidangan seperti ini di Indonesia nanti, kata ibu sambil matanya memerah. Setelah makan, ayah berkata dengan tenang, Ayu, maukah kamu pergi berziarah ke makam nenek? Saya mengangguk. Keesokan paginya, saya mengunjungi makam nenek lebih awal. Makam yang sudah lama tidak saya kunjungi itu sedikit ditumbuhi rumput liar. Saya mencabut rumput liar dan membersihkan batu nisan. Nenek, saya akan pergi ke Indonesia. Saya akan pergi ke negara lagu yang nenek nyanyikan. Saya duduk di depan batu nisan dan diam-diam menyanyikan lagu nenek. Melampaui pegunungan biru, desa saya, jika bunga-bunga mekar, aku akan kembali.
Air mata menetes saat saya menyanyikan lagu itu. Saya sendiri tidak tahu mengapa saya menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena saya merasa ada sesuatu yang akan dimulai. Pagi hari keberangkatan ke bandara, seluruh keluarga naik mobil. Perjalanan ke bandara Tashkent memakan waktu 3 jam. Tidak ada yang berbicara di dalam mobil. Ibu terus memegang erat tangan saya, dan ayah terus menatap keluar jendela. Ketika kami tiba di bandara, ada lebih banyak orang daripada yang saya kira. Mereka adalah pekerja yang akan berangkat ke Indonesia seperti saya, dan keluarga mereka. Semua memiliki ekspresi yang sama, campuran harapan dan kecemasan. Setelah check-in, sebelum masuk ke area keberangkatan, kami berpelukan untuk terakhir kalinya. Ibu, jangan khawatir, saya pasti akan kembali dengan sehat dalam 6 bulan. Ya, hati-hati di jalan, sering-seringlah menelepon. Ibu akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Ayah menepuk bahu saya dan berkata, nenekmu pasti akan menjagamu. Beranilah. Saat saya berjalan melalui area keberangkatan sambil menoleh ke belakang, orang tua saya melambaikan tangan. Saya juga melambaikan tangan sambil berjalan. Itu adalah jalan yang tidak bisa lagi saya putar kembali. Saat naik pesawat, rasanya seperti babak baru dalam hidup saya akan terbuka. Langit Uzbekistan yang terlihat dari jendela. Dunia seperti apa yang menanti di balik langit itu. Saya mengeluarkan kain nenek dari tas dan menggenggamnya erat-erat. Dan dalam hati, saya bersumpah. Di tempat yang nenek rindukan itu, saya akan memulai hidup baru. Saya pasti akan berhasil dan kembali. Pesawat lepas landas, dan pemandangan di luar jendela semakin mengecil. Akhirnya, saya benar-benar akan pergi. Jantung saya berdebar kencang, tetapi pada saat yang sama keyakinan aneh muncul. Keyakinan bahwa pilihan ini tidak salah. Keyakinan bahwa lagu nenek membimbing saya. Saya memejamkan mata di dalam pesawat dan sekali lagi menyanyikan lagu itu dalam hati. Melampaui pegunungan biru, desa saya, jika bunga-bunga mekar, aku akan kembali. Nenek, saya menuju ke sana. Ketika pesawat mendarat di Bandara Indonesia, saya melihat keluar jendela dan rasanya napas saya terhenti. Meskipun sudah malam, area sekitar bandara penuh dengan cahaya. Itu adalah pemandangan yang tidak terbayangkan di Uzbekistan. Saat saya turun dari pesawat dan masuk ke gedung bandara, rasanya saya benar-benar berada di dunia yang berbeda. Langit-langitnya begitu tinggi sehingga tidak terlihat ujungnya, dan lantainya bersinar seperti cermin. Orang-orang semuanya berpakaian rapi dan bergerak dengan langkah cepat. Saya hanya bisa berdiri terpana dan melihat sekeliling. Pintu otomatis yang terbuka sendiri juga terasa aneh, dan saya gugup saat pertama kali naik eskalator. Saat saya melangkah hati-hati, orang di sebelah saya melihat dengan tatapan aneh. Saya malu, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saat mengantre di depan imigrasi, jantung saya berdebar kencang. Petugas imigrasi menerima paspor saya dan menanyakan sesuatu, tetapi saya tidak mengerti sepatah kata pun. Saya hanya bisa menundukkan kepala dan tersenyum. Untungnya, ada relawan penerjemah di sebelah saya yang menjelaskan dengan singkat. Anda datang sebagai pekerja musiman, ya? Anda akan pergi ke daerah mana? Malang. Relawan penerjemah menjelaskan kepada petugas imigrasi, dan segera paspor saya dicap masuk. Akhirnya, saya menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Setelah mengambil barang bawaan dan keluar, saya melihat seseorang yang tampak seperti staf pertanian berdiri memegang papan nama. Setelah melihat papan nama dengan nama saya tertulis di atasnya, saya mendekat, dan orang itu mengucapkan sesuatu dalam bahasa Indonesia. Namun saya sama sekali tidak mengerti. Saya hanya bisa mengikutinya. Ketika saya naik bus, sudah ada pekerja lain dari negara lain seperti saya. Mereka adalah orang-orang dari Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Semua duduk dengan ekspresi lelah dan tidak saling berbicara. Bus berangkat, dan pemandangan di luar jendela benar-benar mengejutkan. Jalanan begitu lebar dan bersih, lajur jalan digambar dengan jelas, dan lampu jalan terus menyala tanpa henti. Mobil-mobil yang melaju di jalan tol, semuanya bergerak teratur. Di Uzbekistan, jalanan berlubang, dan mobil melaju sesuka hati. Kompleks apartemen juga terasa aneh. Deretan gedung tinggi dengan bentuk yang sama, tampak seperti adegan dalam film. Setelah berjalan sekitar 1 jam, bus memasuki desa kecil dan akhirnya berhenti di depan pertanian. Karena sudah malam, saya tidak bisa melihat sekeliling dengan jelas, tetapi saya bisa melihat deretan rumah kaca. Tampak jauh lebih terstruktur daripada pertanian di Uzbekistan. Seorang pria yang tampak seperti mandor pertanian keluar dan menyambut kami. Dia menjelaskan sesuatu dalam bahasa Indonesia yang cepat, tetapi saya tidak mengerti satu kata pun. Saya hanya bisa mengangguk mengikuti orang lain. Kami diantar ke asrama.
yang ternyata lebih bersih dari yang saya kira. Kamar dengan tempat tidur susun digunakan bersama oleh 4 orang. Ada juga loker pribadi dan toilet serta kamar mandi bersama. Lingkungan yang lebih baik daripada rumah tempat saya tinggal di Uzbekistan. Namun, pada saat itu, saya merasakan kesepian yang luar biasa. Negara asing, orang asing, dan bahasa yang tidak saya mengerti. Saya berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit, air mata menetes. Bisakah saya benar-benar bertahan di sini selama 6 bulan? Saya mengeluarkan kain nenek dari tas dan memeluknya. Lalu, dengan suara pelan, saya menyanyikan lagu nenek, Melampaui Pegunungan Biru, desa saya. Menyanyikan lagu itu sedikit menenangkan hati saya. Keesokan paginya saya bangun pagi. Saat itu jam 5 pagi, tetapi orang-orang sudah bergerak di pertanian. Setelah sarapan singkat, saya langsung mulai bekerja. Mulai hari ini, saya akan menanam bibit paprika. Mandor pertanian menunjukkan contoh, tetapi saya sama sekali tidak mengerti meskipun dijelaskan dengan kata-kata. Saya mencoba meniru, tetapi saya terus-menerus gagal. Menanam bibit terlalu dalam, terlalu dangkal, salah jarak. Wajah Mandor terlihat jelas menunjukkan kekesalan. Dia berteriak sesuatu dalam bahasa Indonesia yang cepat, tetapi saya tidak mengerti apa yang dia katakan. Seorang pekerja Vietnam yang bekerja di sebelah saya berbicara dalam bahasa Inggris. Hati-hati, orang itu menyeramkan jika marah. Saya mengangguk dan mencoba lebih fokus. Namun, karena gugup, tangan saya semakin gemetar. Saat makan siang, akhirnya saya bisa istirahat. Saya mengambil makanan di kantin dan duduk di sudut. Lauknya banyak, tetapi sebagian besar adalah hidangan yang baru pertama kali saya lihat. Acar merah terasa terlalu asam dan sulit dimakan. Pekerja lain duduk berkelompok dengan orang-orang dari negara mereka masing-masing dan makan. Saya sendirian. Karena saya satu-satunya orang dari Uzbekistan di pertanian ini. Sambil makan, tiba-tiba saya merindukan plov Uzbekistan. Saya teringat hidangan hangat yang dibuatkan ibu. Sore harinya pekerjaan berlanjut. Pinggang saya terasa sakit karena terus membungkuk menanam bibit. Jari-jari saya melepuh dan lutut saya terasa nyeri. Namun, saya tidak bisa beristirahat. Karena orang lain bekerja dengan cepat dan hanya saya yang lambat. Pekerjaan akhirnya selesai saat hari mulai gelap. Ketika saya kembali ke asrama dan mandi, air mata menetes. Tubuh saya sangat sakit dan hati saya kesepian. Saya bingung bagaimana saya bisa bertahan selama 6 bulan ke depan. Saya berbaring di tempat tidur dan mengambil ponsel. Saya ingin menelepon ibu di Uzbekistan, tetapi saya menahannya, karena saya tahu dia akan khawatir. Sebagai gantinya, saya mengeluarkan kain nenek lagi dan menatapnya. Tulisan-tulisan yang samar terlihat. Apa sebenarnya artinya ini? Begitulah. Hari pertama yang sulit berlalu. Keesokan harinya dan hari berikutnya juga sama. Bangun pagi, bekerja hingga malam, dan kembali ke asrama untuk tidur dengan lelah. Setelah seminggu berlalu, tubuh saya perlahan-lahan mulai beradaptasi. Saya mulai terbiasa menanam bibit, dan ekspresi marah Mandor juga sedikit berkurang. Namun, rasa kesepian tetap ada. Karena saya tidak bisa berbicara bahasa mereka, saya tidak bisa berteman, dan saya selalu sendirian saat makan siang. Suatu sore, saat saya sedang bekerja, seorang pria masuk ke pertanian. Dia tampak berusia pertengahan 50 kosokonan, dengan kesan yang ramah. Dia bertukar sapa dengan mandor pertanian dan perlahan-lahan berkeliling pertanian. Pria itu melewati saya dan berhenti. Lalu, dia menatap wajah saya dengan intens. Saya menundukkan kepala dan melanjutkan pekerjaan, karena tatapannya membuat saya tidak nyaman. Namun pria itu terus menatap saya. Lalu, dia perlahan membuka mulutnya. Mungkin kamu orang keturunan Indonesia. Saya baru pertama kali mendengar kata keturunan Indonesia. Saya memiringkan kepala dan melihat ke arahnya. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Pria itu bertanya lagi, "Kamu dari Uzbekistan ya?" Mendengar kata Uzbekistan, saya mengangguk. Lalu, senyum lebar menyebar di wajah pria itu. Ternyata benar. Wajahmu mirip dengan kami, orang Indonesia. Mirip dengan orang Indonesia. Apa artinya itu? Saya hanya bisa berdiri dengan ekspresi bingung. Pria itu mengatakan sesuatu kepada mandor pertanian, lalu kembali menghampiri saya. Kalau nanti ada waktu, datanglah ke rumah saya. Saya kepala desa di sini. Ada cerita yang ingin saya bagikan kepada kamu. Nada bicara pria itu ramah, tetapi saya tidak tahu persis apa isinya. Hanya saja, saya merasakan kehangatan. Setelah kepala desa itu pergi, kata-kata itu terus berputar di kepala saya. Kata keturunan Indonesia, kata-kata mirip dengan orang Indonesia.
Apa artinya itu? Malam itu, di asrama, saya mengambil ponsel dan mencari di internet. Ketika saya mencari kata keturunan Indonesia, banyak sekali informasi yang muncul. Perlahan-lahan saya membacanya, dan jantung saya berdebar kencang. Isinya adalah tentang orang keturunan Indonesia yang merupakan keturunan bangsa Indonesia, yang ditinggalkan di luar negeri karena perang atau migrasi di masa lalu. Dan ada juga yang dipaksa pindah ke Asia Tengah, dan bahwa keturunan mereka masih tinggal di Uzbekistan dan Kazakhstan hingga sekarang. Napas saya rasanya terhenti. Lagu yang nenek nyanyikan, kain yang nenek tinggalkan, masa lalu yang dia sembunyikan sepanjang hidupnya, semuanya seolah terhubung. Mungkinkah saya juga keturunan Indonesia? Mulai keesokan harinya, saya ingin bertemu dengan kepala desa. Namun, pekerjaan di pertanian terus berlanjut, dan saya hampir tidak punya waktu pribadi. Kira-kira seminggu kemudian, suatu minggu sore, akhirnya saya mendapatkan waktu istirahat setengah hari. Pekerja lain pergi ke desa atau beristirahat di asrama, tetapi saya memutuskan untuk mengunjungi rumah kepala desa. Ketika saya bertanya kepada mandor pertanian, dia mengatakan jaraknya hanya 10 menit berjalan kaki. Dia memberitahu saya bahwa rumah tradisional Indonesia tua yang besar di pintu masuk desa adalah rumah kepala desa. Saya berjalan perlahan, dan jantung saya berdebar kencang. Anehnya, saya merasa ada sesuatu yang penting akan terjadi. Ketika saya berdiri di depan gerbang rumah, saya sedikit ragu. Benarkah saya boleh masuk? Namun, saya memberanikan diri dan menekan bel. Setelah beberapa saat, kepala desa membuka pintu. "Oh, kamu? Saya sudah menunggu. Masuklah." Dia menyambut saya dengan senyum hangat, dan ketegangan saya sedikit mereda. Tamannya benar-benar indah. Pohon-pohon yang terawat rapi dan arsitektur tradisional berpadu harmonis. Itu adalah pemandangan yang tidak bisa saya lihat di Uzbekistan. Saya diantar ke ruang tamu dan duduk. Lalu istri kepala desa menyajikan teh. "Ini teh Indonesia, cobalah." Saat saya menyesap teh hangat, rasanya tubuh saya meleleh. Kepala desa perlahan membuka bibirnya. "Nona Ayu, saat saya melihatmu, saya langsung merasa, kamu pasti orang keturunan Indonesia kan?" Saya menjawab dengan jujur. "Saya tidak tahu. Saya hampir tidak tahu apa-apa tentang nenek saya, karena nenek jarang sekali bercerita tentang masa lalu. Saya hanya tahu bahwa nenek berasal dari Uzbekistan. Tapi nenek mengatakan bahwa dia datang dari tempat lain ketika dia masih kecil." Mata kepala desa berbinar. "Mungkinkah nenekmu pernah menyanyikan lagu aneh? Bukan dalam bahasa Uzbek atau Rusia, tetapi dalam bahasa lain?" Saya terkejut mendengar kata-kata itu. "Ya, ada. Ada lagu yang nenek sering nyanyikan. Bisakah kamu menyanyikannya sekali?" Saya dengan hati-hati menyanyikan lagu nenek. "Melampaui pegunungan biru, desa saya. Jika bunga-bunga mekar, aku akan kembali. Di seberang sungai di bukit itu, rumah saya berada." Saat saya menyanyikan lagu itu, ekspresi wajah kepala desa dan istrinya menjadi tegang. Istri kepala desa bahkan sampai matanya memerah. Ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh orang Indonesia yang meninggalkan kampung halaman mereka di masa lalu. Kepala desa perlahan menjelaskan, "Ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang yang tidak bisa kembali ke kampung halaman mereka setelah perang karena berbagai alasan, merindukan kampung halaman mereka, terutama bagian desa di seberang sungai. Dalam lagu ini mengacu pada desa tua di Malang." Seluruh tubuh saya merinding. Lagu yang nenek nyanyikan ternyata memiliki makna tersembunyi seperti ini. Mungkinkah ada sesuatu seperti peninggalan yang nenek tinggalkan? Saya mengeluarkan kain nenek dari tas. Kepala desa dengan hati-hati menerimanya dan memeriksanya dengan teliti. Ini ada tulisan, tapi terlalu tipis sehingga tidak bisa terlihat jelas. Istri kepala desa membawakan kaca pembesar. Saat dilihat dengan kaca pembesar, tulisan samar terlihat. "Sepertinya nama yang diawali dengan S," kata kepala desa. "Sri Lestari? Kalau begitu, ada kemungkinan nama nenekmu adalah Sri Lestari." Dada saya berdebar kencang. "Tunggu sebentar, saya akan menunjukkan satu foto." Kepala desa masuk ke ruangan dalam dan keluar membawa foto lama. "Ini adalah Bapak Widodo Santoso yang tinggal di desa kami. Beliau adalah orang yang mengirim kabar dari Uzbekistan pada tahun 1960 Keripuan." Di dalam foto hitam putih itu, seorang lelaki tua mengenakan pakaian tradisional berdiri. Ketika beliau masih hidup, beliau pernah mengatakan bahwa ada keluarga yang ditinggalkan di Uzbekistan. Terutama, beliau ingin mencari putrinya. Napas saya rasanya terhenti. Kepala desa segera mulai menelepon. Dia sepertinya menghubungi staf arsip desa.
Kira-kira 10 menit kemudian, sebuah foto dikirim ke ponsel kepala desa. Itu adalah foto dokumen lama. Pencarian keluarga terdaftar, Widodo Santoso, lahir tahun 1920, tempat lahir, Malang. Nama keluarga yang dicari, Sri Lestari. Mendengar nama itu, sesuatu muncul di kepala saya. Kata-kata yang nenek katakan sebelum meninggal, nama saya dulu Sri. Saat itu saya tidak tahu apa artinya. Namun, sekarang jika dipikir-pikir, itu adalah nama Indonesia, nenek, kepala desa. Nama nenek saya Sri Lestari. Kepala desa dan istrinya melihat saya secara bersamaan. Benarkah? Ya, dia pernah mengatakannya sekali sebelum meninggal. Wajah kepala desa menjadi cerah. Ini hampir pasti. Nenekmu adalah putri yang dicari oleh Bapak Widodo Santoso. Istri kepala desa menggenggam erat tangan saya. Nona Ayu, kamu bukan hanya pekerja asing. Kamu adalah keluarga kami yang kembali ke desa kami. Air mata saya menetes deras. Ngomong-ngomong, ada fakta yang lebih mengejutkan, kata kepala desa dengan hati-hati. Bapak Widodo Santoso sebenarnya adalah kerabat jauh keluarga kami. Beliau adalah paman saya. Saya tidak bisa menutup mulut. Jadi, kepala desa dan saya juga kerabat? Begitulah. Keluarga bertemu kembali setelah 60 tahun. Sore itu di rumah kepala desa, kami berbicara banyak. Sejarah orang keturunan Indonesia, penderitaan migrasi paksa, dan kisah banyak keturunan orang Indonesia yang mencari akar mereka. Nona Ayu, sekarang kamu juga bisa memilih. Kamu bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia, kata kepala desa dengan serius. Ada sistem naturalisasi khusus bagi orang keturunan Indonesia. Jika kamu bisa membuktikan bahwa nenek moyangmu adalah orang Indonesia, kamu bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia? Menjadi orang Indonesia? Tapi dokumen-dokumennya pasti banyak kan? Lagu nenekmu, kain itu, dan dokumen pendaftaran pencarian keluarga. Itu sudah cukup sebagai bukti. Saya akan membantu. Malam itu, dalam perjalanan kembali ke asrama, saya menatap langit yang penuh bintang. Nenek, saya sekarang berada di tanah yang nenek rindukan itu. Sesampainya di rumah, saya menelepon orang tua di Uzbekistan. Saya menjelaskan kejadian hari itu secara berurutan. Ibu menangis. Jadi, nenekmu menyanyikan lagu itu sepanjang hidupnya, ya? Ibu, saya ingin mencoba mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia. Saya ingin mewujudkan mimpi nenek. Ya, lakukanlah. Nenekmu pasti akan membantumu. Setelah menutup telepon, saya mengeluarkan kain nenek lagi dan menatapnya, Sri Lestari. Saya bersumpah, atas nama nenek, bahwa saya akan mewujudkan mimpi yang tidak bisa nenek wujudkan sepanjang hidupnya. Setelah pertemuan dengan kepala desa, rutinitas harian saya benar-benar berubah. Siang hari, saya masih bekerja menanam dan merawat bibit paprika di pertanian. Tetapi malam hari, saya sibuk mempersiapkan kewarganegaraan Indonesia. Kepala desa banyak sekali membantu saya. Pertama, dia menghubungi Asosiasi Keturunan Indonesia dan mendapatkan daftar dokumen yang diperlukan untuk permohonan naturalisasi. Saat saya melihat dokumen-dokumen itu, saya menghela napas. Akta kelahiran, akta keluarga, catatan kelahiran nenek, berbagai dokumen yang membuktikan bahwa dia adalah keturunan Indonesia, tidak ada satupun yang mudah. Jangan khawatir, kita siapkan pelan-pelan satu persatu. Kepala desa menyemangati saya, tetapi saya tidak bisa tidak merasa putus asa. Saya menelepon orang tua saya di Uzbekistan dan meminta mereka mencari dokumen-dokumen terkait nenek. Ibu mulai mencari di setiap sudut rumah. Beberapa hari kemudian, kabar baik datang dari ibu. Ayo, aku menemukan dokumen lama nenek. Ditulis dalam bahasa Rusia, tapi sepertinya isinya terkait kelahiran. Dada saya berdebar. Tolong difoto dan kirim segera. Foto segera dikirim. Ada sesuatu yang tertulis dengan mesin ketik Rusia di kertas tua yang sudah menguning. Ketika saya menunjukkan foto itu kepada kepala desa, dia meminta bantuan seorang kenalan yang bisa berbahasa Rusia untuk menerjemahkannya. Hasil terjemahannya sangat mengejutkan. Tahun kelahiran 1920-an, tempat lahir, Indonesia, Malang. Catatan migrasi paksa ke Asia Tengah tahun 1937. Itu adalah bukti jelas bahwa nenek benar-benar lahir di Indonesia. Namun, masalahnya adalah bagaimana mendapatkan pengakuan resmi atas dokumen ini. Untuk diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dokumen itu harus dilegalisasi dan diterjemahkan serta disahkan. Saya menghubungi Kedutaan Besar Uzbekistan, tetapi jawabannya adalah prosedurnya rumit dan akan memakan waktu lama. Paling tidak butuh 3 bulan, kata petugas. Saya kecewa mendengar kata-kata itu, tetapi saya tidak bisa menyerah.
Setelah selesai bekerja di pertanian, saya membuat dokumen hingga larut malam. Saya juga harus belajar bahasa Indonesia secara bersamaan, karena ada syarat bahwa untuk mengajukan permohonan naturalisasi, harus memiliki kemampuan dasar bahasa Indonesia. Putri Kepala Desa, Citra, datang setiap akhir pekan dan mengajari saya bahasa Indonesia. Kak Ayu, mari kita mulai dari A. Huruf Latin itu sendiri adalah hal yang tidak biasa. Sistem penulisan yang membentuk kata-kata dari huruf-huruf pada awalnya sangat sulit. Alfabet Inggris masih agak akrab, tetapi huruf Latin adalah dunia yang sama sekali baru. Kakak, jangan mencoba menghafal terlalu cepat. Pelan-pelan satu persatu. Dengan semangat dari Citra, setiap malam saya membuka buku latihan menulis huruf Latin. Saya menulis E, I, U, E, O ratusan kali, dan menghafal kata-kata sederhana. Paprika, tomat, air, tanah, bibit. Saya mulai dari benda-benda yang saya lihat setiap hari di pertanian. Suatu hari mandor pertanian memberi saya instruksi dalam bahasa Indonesia dan saya mendengarkan serta bertindak membuat dia terkejut. Oh, kamu belajar bahasa Indonesia? Ya, sedikit demi sedikit. Meskipun itu adalah pengucapan pertama saya, dia mengerti. Perasaan haru saat itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, tes kemampuan bahasa Indonesia jauh lebih sulit dari yang saya kira. Ketika saya pergi untuk mengikuti tes pertama, saya sudah bingung sejak saya menerima lembar soal. Bahasa Indonesia yang mengalir dalam tes mendengarkan terlalu cepat, dan teks bacaan penuh dengan kata-kata yang tidak saya ketahui. Dalam tes menulis, saya harus menulis perkenalan diri yang sederhana, tetapi tangan saya gemetar dan tulisan saya menjadi tidak beraturan. Hasilnya adalah tidak lulus. Air mata menetes saat saya melihat pemberitahuan tidak lulus yang saya terima alih-alih pemberitahuan kelulusan. Bagaimana mungkin saya bisa melakukannya jika saya tidak bisa melewati tes dasar seperti ini? Saya kembali ke asrama dan berbaring di tempat tidur. Sambil menatap langit-langit, saya merasa ingin menyerah pada segalanya. Saat itu, ponsel saya berdering. Itu Kepala Desa. Nona Ayu, saya dengar kamu gagal? Maaf, Kepala Desa. Sepertinya saya terlalu tidak terampil. Tidak. Siapa yang bisa lulus dalam satu kali percobaan? Saya sendiri lulus tes SIM pada percobaan ketiga. Candaan Kepala Desa membuat saya tertawa. Kita bisa coba lagi. Saya akan mencari guru yang lebih baik untukmu. Jangan menyerah. Satu telepon itu membuat saya bangkit kembali. Keesokan harinya, saya belajar lebih keras. Saya mulai mengikuti kursus bahasa Indonesia gratis di Pusat Multikultural yang direkomendasikan Kepala Desa. Di sana, saya bertemu banyak orang asing seperti saya yang belajar bahasa Indonesia. Wanita imigran pernikahan dari Vietnam, pekerja dari Filipina, mahasiswa dari Kamboja, semua belajar bahasa Indonesia karena alasan masing-masing. Saya juga gagal 2 kali. Saya lulus pada percobaan ketiga, kata seorang kakak dari Vietnam, menceritakan pengalamannya. Jika kamu tidak menyerah, kamu pasti akan lulus. Semangat, dukungan mereka memberi saya kekuatan besar. 2 bulan kemudian, saya mengikuti tes kedua. Kali ini saya sudah jauh lebih siap. Saya bisa memahami sebagian percakapan dalam tes mendengarkan, dan saya bisa memahami arti teks bacaan jika saya membacanya perlahan. Namun hasilnya tetap tidak lulus. Nilai saya kurang. Saya hanya kurang 2 poin untuk mencapai batas kelulusan. Saya benar-benar merasa putus asa. Bagaimana bisa saya gagal padahal sudah begitu dekat? Namun, kali ini saya tidak menyerah. Karena kurang 2 poin berarti saya hampir mencapai tujuan. Saya belajar lebih intensif selama 1 bulan lagi. Saya fokus melatih bagian menulis yang kurang. Citra memberi saya tugas menulis setiap hari, dan saya menulis buku harian dalam bahasa Indonesia setiap hari. Hari ini saya menanam paprika di pertanian. Cuacanya bagus. Kepala Desa datang. Meskipun tulisan saya masih kaku, seiring dengan saya menulis setiap hari, tulisan saya menjadi semakin baik. Hari tes ketiga semakin dekat. Di dalam bus menuju tempat tes, saya mengeluarkan kain nenek dan menyentuhnya. Nenek, tolong bantu saya. Saya pasti akan lulus dan mewujudkan mimpi nenek. Saya berdoa dalam hati. Tesnya tetap sulit, tetapi kali ini saya percaya diri. Saya melakukan yang terbaik di semua bidang. Mendengarkan, membaca, menulis. 2 minggu kemudian, hasilnya keluar. Lulus. Saat saya menerima sertifikat kelulusan, saya hampir berteriak di tempat. Itu adalah kelulusan pada percobaan ketiga. Saya segera menelepon Kepala Desa. Kepala Desa, saya lulus.
Selamat Nona Ayu, saya tahu kamu bisa. Datanglah ke rumah saya malam ini, kita akan berpesta merayakan. Malam itu, di rumah kepala desa, diadakan pesta kecil. Keluarga kepala desa, Citra, dan bahkan guru-guru dari pusat multikultural datang. Anda sudah melewati rintangan pertama, sekarang mari kita siapkan dokumen-dokumennya dengan serius, kata kepala desa. Kelulusan tes kemampuan bahasa Indonesia hanyalah permulaan. Sekarang, pekerjaan yang benar-benar sulit menanti. Setelah lulus tes bahasa Indonesia, saya mulai menyiapkan dokumen permohonan naturalisasi khusus secara serius. Kepala desa bekerja sama erat dengan Asosiasi Keturunan Indonesia untuk membantu saya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan pengesahan resmi atas catatan kelahiran nenek. Untuk mendapatkan dokumen yang ditemukan ibu saya di Uzbekistan, saya harus mengunjungi kantor pemerintah di Tashkent berkali-kali. Untungnya bibi saya di Uzbekistan bersedia bolak-balik mengurusnya. Ayu, kantor di sini benar-benar rumit. Kalau ke sini disuruh ke sana, kalau ke sana disuruh kembali ke sini. Saya merasa bersalah mendengar keluhan bibi saya, tetapi pada saat yang sama saya bersyukur. Beberapa minggu kemudian, dokumen yang sudah dilegalisasi akhirnya dikirim ke Indonesia. Selanjutnya adalah prosedur di Indonesia. Saya mengunjungi kantor imigrasi dan konsultasi administrasi kependudukan untuk berkonsultasi tentang permohonan naturalisasi khusus. Petugas pemerintah yang bertugas ramah, tetapi semakin saya mendengarkan penjelasannya, semakin rumit. Naturalisasi khusus untuk orang keturunan Indonesia memiliki persyaratan yang lebih longgar daripada naturalisasi umum, tetapi masih banyak hal yang harus dibuktikan. Petugas menunjukkan daftar periksa, catatan kelahiran nenek Anda, bukti hubungan keluarga antara nenek Anda dan Anda, dokumen terkait migrasi paksa, dan bahkan kesaksian dari komunitas keturunan Indonesia. Terutama, penting untuk membuktikan hubungan keluarga. Diperlukan dokumen yang menghubungkan nenek Anda ke ibu Anda, dan ibu Anda ke Anda. Saya harus mendapatkan akta keluarga dari Uzbekistan. Sekali lagi, saya meminta bantuan bibi saya, dan bibi saya berkeliling berbagai kantor untuk mendapatkan dokumen-dokumen itu. Namun masalah muncul. Beberapa catatan generasi nenek hilang. Dia mengatakan bahwa banyak catatan tidak disimpan dengan baik di tengah kekacauan era Soviet. Bagaimana ini? Saya putus asa dan menceritakan situasinya kepada kepala desa. Pasti bisa didukung dengan kesaksian. Coba dapatkan surat kesaksian dari Asosiasi Keturunan Indonesia. Sesuai saran kepala desa, saya menghubungi Asosiasi Keturunan Indonesia. Asosiasi itu mencari orang tua dari komunitas keturunan Indonesia yang bermigrasi dari daerah yang sama pada waktu yang sama dengan nenek saya. Salah satu dari mereka mengingat nenek saya, Sri Lestari. Saya pernah mendengar nama itu. Ada anak dengan nama itu di desa kami. Itu adalah kesaksian seorang nenek berusia 80-an. Meskipun tidak pasti, penjelasan tentang situasi dan keadaan saat itu sangat membantu. Asosiasi membuat surat kesaksian resmi, dan ini bisa dilampirkan pada formulir permohonan. Kepala desa juga memainkan peran besar. Dia secara resmi mengeluarkan dokumen pendaftaran pencarian keluarga Bapak Widodo Santoso dari arsip desa. Di sana catatan tentang putri yang dicari, Sri Lestari, tertulis dengan jelas. Dokumen ini akan menjadi bukti yang menentukan, kata kepala desa dengan suara penuh keyakinan. Lagu yang nenek nyanyikan juga diputuskan untuk diajukan sebagai bukti. Saya merekam video saya menyanyikan lagu itu. Dan Asosiasi Keturunan Indonesia melampirkan dokumen yang menjelaskan latar belakang sejarah lagu ini. Lagu ini dinyanyikan di komunitas keturunan Indonesia di Asia pada tahun 1950-an, dan isinya adalah kerinduan akan kampung halaman di Malang. Seluruh dokumen membutuhkan waktu hampir 5 bulan untuk disiapkan. Selama waktu itu, pekerjaan di pertanian terus berlanjut, dan saya menjalani hidup ganda, bekerja di siang hari, dan mengerjakan dokumen di malam hari. Tubuh saya lelah, tetapi hati saya penuh harapan. Akhirnya, semua dokumen selesai. Bukti-bukti hidup saya terkandung dalam satu berkas tebal. Catatan kelahiran nenek, akta keluarga, dokumen pendaftaran pencarian keluarga, surat kesaksian Asosiasi Keturunan Indonesia, kelulusan tes kemampuan bahasa Indonesia, dan bahkan foto kain nenek. Ayo, kita pergi menyerahkan. Kepala desa mendampingi saya ke kantor imigrasi dan konsultasi administrasi kependudukan. Saat menyerahkan dokumen, ketegangan dan harapan bercampur aduk. Penerimaan selesai. Proses pemeriksaan biasanya memakan waktu sekitar 3 hingga 6 bulan, kata petugas pemerintah. 6 bulan lagi,
Masa tunggu yang panjang akan dimulai lagi. Namun, kali ini ada harapan, karena saya telah mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Saat saya keluar dari kantor, kepala desa menepuk bahu saya. Kerja bagus, Nona Ayu. Sekarang tinggal menunggu. Saya kembali ke pertanian dan mulai bekerja seperti biasa. Namun, di sudut hati saya terus memikirkan hasil pemeriksaan. Setiap hari saya memeriksa ponsel dan melihat ke kotak pos. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu. Tidak ada kabar. Suatu hari di bulan ketiga, telepon dari kantor imigrasi dan konsultasi administrasi kependudukan berdering. Jantung saya berdebar kencang. Halo, Nona Ayu ya. Kami membutuhkan dokumen tambahan. Itu adalah permintaan dokumen tambahan, bukan kelulusan atau kegagalan. Saya kecewa, tetapi itu berarti masih ada kesempatan. Bisakah Anda menyerahkan foto batu nisan nenek Anda? Dan juga, diperlukan bukti tempat tinggal di Uzbekistan. Saya harus meminta bantuan keluarga di Uzbekistan lagi. Bibi saya mengunjungi makam nenek dan memotret batu nisan. Di batu nisan, nama Uzbek nenek terukir, tetapi dengan huruf kecil, nama Indonesia juga terukir di sampingnya, Sri Lestari. Air mata menetes saat saya menerima foto itu. Nenek tidak melupakan nama aslinya hingga saat-saat terakhir hidupnya. Saya menyerahkan dokumen tambahan dan menunggu lagi. 1 bulan kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini adalah pemberitahuan jadwal wawancara. Wawancara akan diadakan Selasa depan pukul 10 pagi. Harap datang ke kantor imigrasi dan konsultasi administrasi kependudukan. Saya mulai mempersiapkan wawancara. Kepala desa dan Citra membantu saya menyusun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dan berlatih jawaban. Mengapa Anda menginginkan kewarganegaraan Indonesia? Saya ingin mendapatkan kembali akar nenek saya, dan saya ingin memulai hidup baru di sini. Pekerjaan apa yang ingin Anda lakukan di Indonesia? Saya ingin belajar lebih banyak tentang teknik pertanian dan mengelola pertanian cerdas. Dan saya ingin membantu keturunan Indonesia seperti saya. Malam sebelum wawancara, saya tidak bisa tidur. Saya mengeluarkan kain nenek dan menatapnya lama. Nenek, tolong bantu agar besok berjalan lancar. Pada hari wawancara, kepala desa menemani saya. Saat menunggu di ruang tunggu, jantung saya serasa meledak. Nona Ayu, silakan masuk. Saya membuka pintu wawancara dan masuk. 3 orang pewawancara duduk di sana. Silakan duduk, santai saja dan jawab dengan nyaman. Wawancara berlangsung sekitar 30 menit. Sambil mendengarkan cerita saya, mata para pewawancara juga memerah. Terutama ketika mereka meminta saya menyanyikan lagu nenek. Melampaui pegunungan biru, desa saya, jika bunga-bunga mekar, aku akan kembali. Suara saya bergetar saat menyanyikan lagu itu. Terima kasih. Ini benar-benar cerita yang mengharukan, kata salah satu pewawancara. Ketika saya keluar setelah wawancara selesai, kepala desa mengacungkan jempol. Kerja bagus, pasti akan ada hasil yang baik. Sejak hari itu, masa menunggu dimulai lagi. Namun, kali ini hati saya sedikit lebih tenang, karena saya telah melakukan yang terbaik. 3 minggu berlalu sejak wawancara. Setiap pagi memeriksa ponsel dan melihat ke kotak pos menjadi rutinitas harian. Sambil bekerja di pertanian, saya terus memikirkan hasilnya. Suatu sore, saat saya sedang bekerja di ladang paprika, ponsel saya berdering. Itu nomor yang tidak saya kenal. Dengan tangan gemetar, saya mengangkat telepon. Halo, Nona Ayu ya? Ini dari kantor imigrasi dan konsultasi administrasi kependudukan. Jantung saya rasanya berhenti. Ya, benar. Selamat. Permohonan naturalisasi khusus Anda telah disetujui. Seketika, dunia terasa berhenti. Benarkah apa yang saya dengar? Benarkah? Ya, disetujui. Silakan datang minggu depan untuk mengambil sertifikat naturalisasi. Saat saya menutup telepon, kekuatan dari kaki saya hilang. Saya duduk di tempat dan menangis. Seorang pekerja Vietnam yang bekerja di sebelah saya terkejut dan berlari menghampiri. Ayu, ada apa? Kenapa menangis? Saya. Lulus. Saya akan menjadi orang Indonesia sekarang. Tenggorokan saya tercekat, dan saya tidak bisa berbicara dengan benar. Saya segera menelepon kepala desa. Kepala desa, disetujui. Benar-benar disetujui. Selamat Nona Ayu. Tunggu di sana. Saya akan datang ke pertanian sekarang. Tidak sampai 30 menit. Kepala desa tiba di pertanian. Citra dan istri kepala desa juga datang kemudian. Selamat kakak. Citra menyerahkan karangan bunga. Sekarang kamu benar-benar menjadi bagian dari keluarga kami, kata kepala desa sambil menggenggam erat tangan saya. Sore itu, di rumah kepala desa,
diadakan pesta perayaan. Beberapa orang tua desa juga datang. "Selamat Nona Ayu, sekarang kamu adalah warga desa kami, putri yang kembali setelah 60 tahun. Air mata menetes lagi mendengar kata-kata hangat dari para tetua. Hidangan yang disiapkan dengan sepenuh hati oleh istri kepala desa memenuhi meja. Di antaranya ada nasi tumpeng. Nasi tumpeng adalah nasi yang dimakan saat perayaan di Indonesia, jelas kepala desa. Karena hari ini adalah ulang tahun kedua Nona Ayu, kami menyiapkan nasi tumpeng. Ulang tahun kedua. Kata-kata itu sangat menyentuh hati saya. Hari ini saya benar-benar terlahir kembali. Saya juga menelepon orang tua saya di Uzbekistan. "Ibu, ayah, saya lulus. Saya sekarang orang Indonesia." Ibu menangis. "Nenekmu pasti sangat senang ya? Ayu, ibu sangat bangga padamu. Ibu, jika saya sudah stabil, saya akan memanggil ibu dan ayah ke sini ya. Katanya ada sistem visa keluarga di Indonesia. Ya, semoga hari itu akan datang. Untuk sekarang, kamu sehat dan bersemangatlah." Setelah menutup telepon, saya mengeluarkan kain nenek. "Nenek, saya berhasil. Saya mewujudkan mimpi nenek." 1 minggu kemudian, saya kembali mengunjungi kantor imigrasi dan konsultasi administrasi kependudukan. Kali ini, saya pergi untuk mengambil sertifikat naturalisasi. Seluruh keluarga kepala desa menemani saya. Sertifikat Kewarganegaraan Indonesia, Ayu Santoso. Di dokumen resmi, nama saya tertulis dalam bahasa Indonesia. Ayu Santoso, nama saya yang mewarisi marga nenek. Selamat. Sekarang Anda adalah warga negara Indonesia. Petugas pemerintah meminta berjabat tangan. Saat kami berjabat tangan, saya merasakan bahwa semuanya adalah kenyataan. Selanjutnya, saya pergi ke kantor desa untuk mengajukan kartu penduduk. Alamat saya ditetapkan di dekat pertanian di Malang. Kepala desa mengizinkan saya menggunakan salah satu kamar di bangunan kecil miliknya sebagai alamat saya. Ambil foto. Lihat ke depan. Foto identitas Indonesia pertama saya diambil. Selesai dalam 2 minggu. Silakan datang lagi saat itu. 2 minggu terasa sangat lama. Akhirnya, hari untuk mengambil kartu identitas tiba. Saat saya menerima kartu itu, hati saya dipenuhi kebahagiaan. Di samping foto, nama saya tertulis dalam bahasa Indonesia, Ayu Santoso, dan tanda kewarganegaraan Indonesia. Satu kartu kecil ini benar-benar mengubah hidup saya. Beberapa hari kemudian, sebuah acara khusus diadakan di kantor desa. Itu adalah upacara penyambutan bagi warga negara baru yang baru dinaturalisasi. 5 orang yang dinaturalisasi, termasuk saya, berpartisipasi. Orang-orang dari Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan dari Uzbekistan seperti saya, semua datang dari negara lain. Tetapi sekarang kami menjadi orang Indonesia yang sama. Di aula, bendera Sang Saka merah putih dikibarkan. Kepala desa secara langsung menyampaikan sambutan. Anda semua sekarang adalah anggota penting Indonesia. Latar belakang dan pengalaman Anda yang beragam akan semakin memperkaya wilayah kami. Kata-kata itu benar-benar menyentuh hati saya. Pada upacara penyambutan, kami menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan Sang Saka merah putih. Setelah acara selesai, saya menerima Sang Saka merah putih sebagai hadiah. Itu adalah Sang Saka merah putih pertama dalam hidup saya. Saya kembali ke asrama pertanian dan menggantungnya dengan rapi di dinding kamar. Melihat bendera merah dan putih, saya merasa bahwa saya benar-benar menjadi bagian dari negara ini. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur dan mengingat waktu yang telah berlalu. Hari-hari menjual sayuran di pasar Uzbekistan. Momen ketika saya memutuskan untuk datang ke Indonesia. Rasa terkejut yang luar biasa di Bandara Indonesia. Pekerjaan berat di pertanian. Pertemuan yang mengubah hidup dengan kepala desa. Perjalanan mencari rahasia nenek. Kegagalan dan keberhasilan dalam tes bahasa Indonesia. Dan sekarang, momen ketika saya benar-benar menjadi orang Indonesia. Semuanya terasa seperti mimpi. Saya mengeluarkan kain nenek dan memeluknya. "Nenek, kita bertemu. Saya mewujudkan mimpi yang tidak bisa nenek wujudkan sepanjang hidupnya." Air mata mengalir. Tetapi kali ini adalah air mata kebahagiaan. Keesokan harinya, ketika saya tiba di pertanian, rekan-rekan saya mengucapkan selamat. "Ayu, selamat. Sekarang kamu benar-benar orang Indonesia ya." Pekerja Vietnam mengacungkan jempol. Mandor pertanian juga mengucapkan selamat. "Sekarang kamu bukan pekerja musiman. Kamu bisa bekerja sebagai staf resmi. Mari kita perbarui kontrak." Status saya berubah, dan kondisi kerja saya juga berubah. Mulai sekarang, saya bisa bekerja sepanjang tahun, bukan hanya 6 bulan, dan gaji saya juga naik. Yang terpenting, saya bisa mendapatkan manfaat asuransi sosial.
Sore hari, saya mengunjungi rumah kepala desa. Kepala desa, terima kasih banyak. Ini tidak mungkin tanpa Anda. Bukan, Nona Ayu, itu karena kamu tidak menyerah. Dan nenekmu pasti membantu, kata kepala desa sambil tersenyum. Ini barulah permulaan yang sebenarnya. Pikirkan, hidup seperti apa yang ingin kamu jalani di Indonesia? Saya sudah memiliki jawaban untuk pertanyaan itu. Saya ingin belajar lebih banyak tentang teknik pertanian. Dan suatu hari nanti, saya ingin memiliki pertanian sendiri. Bagus, saya akan bantu. Di Malang ada pusat teknologi pertanian yang bagus. Malam itu, saya tidur sambil memimpikan masa depan. Saya bukan lagi pekerja asing. Saya adalah warga negara Indonesia, Ayu Santoso. Orang yang mendapatkan kembali akar neneknya, dan orang yang maju menuju mimpi baru. Setelah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, hidup saya mulai berubah dengan cepat. Hal pertama yang saya lakukan adalah mendaftar di Pusat Teknologi Pertanian. Atas rekomendasi kepala desa, saya mengunjungi Pusat Teknologi Pertanian Malang. Saya ingin mendaftar untuk program pendidikan pertanian cerdas. Petugas menyambut saya dengan gembira. Anda adalah warga negara baru ya? Selamat datang. Ada program yang akan dimulai bulan depan. Apakah Anda ingin berpartisipasi? Tentu saja. Pendidikan pertanian cerdas, benar-benar dunia baru. Sensor IoT, sistem penyiraman otomatis, alat pengatur suhu dan kelembaban, aplikasi seluler untuk manajemen jarak jauh, ini adalah teknologi canggih yang tidak terbayangkan di Uzbekistan. Awalnya sulit, tetapi pengalaman saya menangani alat-alat pertanian sangat membantu. Memahami prinsip kerja sirkuit elektronik dan sensor juga tidak sesulit yang saya kira. Nona Ayu cepat mengerti. Ya, apakah Anda punya pengalaman menangani mesin? Tanya instruktur. Saya bekerja di pasar di Uzbekistan, tetapi saya suka mesin. Saya senang belajar. Saya menyelesaikan program 3 bulan dan menerima sertifikat kelulusan. Dan saya juga mendaftar untuk program yang lebih khusus. Saya belajar banyak hal, mulai dari metode pertanian ramah lingkungan, manajemen hama dan penyakit, hingga distribusi produk pertanian. Sambil belajar, impian saya menjadi lebih konkret. Impian untuk suatu hari nanti mengelola pertanian cerdas saya sendiri. Namun, secara realistis, modal awal adalah masalah. Untuk memulai pertanian, setidaknya dibutuhkan puluhan juta rupiah, tetapi saya tidak punya uang sebanyak itu. Saat saya sedang bingung, kepala desa memberitahu saya informasi bagus. Ada program bantuan dana untuk petani baru, coba ajukan. Itu adalah dana investasi sumber daya manusia generasi pertanian yang dioperasikan pemerintah. Saya bisa mendapatkan bantuan maksimal 150 juta rupiah. Dalam konteks cerita ini, asumsikan ada dukungan skala besar yang membuat ini mungkin. Saya segera mulai menyusun rencana bisnis. Setiap malam, saya duduk di depan komputer dan membuat rencana. Tanaman apa yang akan saya tanam? Teknologi apa yang akan saya gunakan? Bagaimana cara saya menjualnya? Guru-guru di Pusat Teknologi Pertanian membantu saya menyusun rencana bisnis. Analisis pasar itu penting. Anda harus memilih tanaman yang kompetitif. Saya memilih budidaya paprika dan tomat secara bersamaan. Itu adalah teknik yang saya pelajari saat bekerja di pertanian dan nilai pasarnya juga bagus. Terutama, saya yakin bisa meningkatkan kualitas secara signifikan dengan memanfaatkan teknologi pertanian cerdas. Saya menyerahkan rencana bisnis dan menunggu hasil pemeriksaan. 1 bulan kemudian, pemberitahuan wawancara datang. Saya menjelaskan impian saya di depan para anggota Dewan Penilai. Saya datang ke sini untuk mencari akar nenek saya. Sekarang, saya ingin menancapkan akar baru di sini, melalui pertanian. Bagaimana pengalaman Anda di Uzbekistan bisa membantu? Saya tahu kemiskinan, dan saya tahu keputusasaan. Bisnis ini bagi saya bukan sekadar mencari uang, tetapi seluruh hidup saya. Entah karena ketulusan saya sampai. 2 minggu kemudian saya menerima pemberitahuan persetujuan. Itu adalah jumlah yang luar biasa. Uang yang tidak akan bisa saya kumpulkan seumur hidup saya di Uzbekistan. Kepala desa juga merekomendasikan lahan pertanian kepada saya. Sebidang tanah luas di pinggir desa. Lihatlah di sini untuk pertama kalinya. Jangan khawatir soal sewa. Pembangunan rumah kaca dimulai. Kami memutuskan untuk membangun 6 rumah pertanian cerdas. Selama pembangunan, saya mengunjungi lokasi setiap hari. Saya memeriksa satu persatu, belajar, dan berpartisipasi langsung. Nona Ayu, Anda mencoba melakukan semuanya sendiri, ya? Pengawas konstruksi tertawa. Ini pertanian saya, jadi saya ingin tahu segalanya. 2 bulan kemudian, rumah kaca akhirnya selesai.
Saat saya melihat rumah kaca yang berkilauan, air mata menetes. Pertanian saya benar-benar sudah jadi. Saya memasang papan nama kecil di pintu masuk pertanian. Ayu Santoso Smart Farm. Nama saya tertulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Saya bangga. Budidaya tanaman pertama dimulai. Saya menanam bibit paprika dan tomat, dan mengoperasikan sistem pertanian cerdas. Aplikasi ponsel untuk memantau suhu dan kelembaban secara real-time. Sistem penyiraman otomatis. Ini benar-benar menakjubkan. Namun, teknologi saja tidak cukup. Setiap pagi saya berkeliling rumah kaca lebih awal untuk memeriksa kondisi tanaman secara langsung. Warna daun, ketebalan batang, ukuran buah. Saya mengamatinya dengan cermat. Pertanian memang paling bagus dengan sentuhan manusia, kata kepala desa saat berkunjung. Beberapa bulan kemudian, musim panen pertama tiba. Saya benar-benar terharu saat memanen paprika dan tomat yang matang merah. Ukurannya seragam dan warnanya cerah. Saya meminta pusat teknologi pertanian untuk melakukan pemeriksaan kualitas. Kualitas terbaik. Anda benar-benar membesarkannya dengan baik. Dada saya dipenuhi kebahagiaan mendengar kata-kata petugas. Penjualan berjalan lebih lancar dari yang saya kira. Saya mulai memasok ke supermarket besar melalui koperasi pertanian lokal dan juga memulai penjualan langsung secara online. Terutama, cerita saya menjadi terkenal dan pesanan meningkat. Merek produk pertanian premium yang dibudidayakan oleh pemuda keturunan Indonesia mendapat respons yang baik dari konsumen. Penjualan bulan pertama besar dan terus meningkat di bulan kedua dan ketiga. Keuntungan bersihnya juga cukup besar. Saya menghasilkan uang yang biasanya saya butuhkan 1 tahun untuk mendapatkannya di Uzbekistan dalam 1 bulan. Karena sukses, saya membutuhkan lebih banyak pekerja. Saya mempekerjakan 2 pekerja Vietnam dan 1 pekerja Kamboja yang bekerja bersama di pertanian. Ayu, kamu menjadi bos. Itu benar-benar luar biasa. Kakak dari Vietnam mengucapkan selamat. Kami juga akan bekerja keras membantu. Meskipun itu pertanian kecil, saya senang memiliki rekan kerja. Saya mulai memiliki waktu luang dan bisa melakukan hal lain. Setiap akhir pekan, saya menjadi sukarelawan di pusat multikultural. Itu adalah pekerjaan membantu pekerja asing baru beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Awalnya semua orang pasti kesulitan, tapi jangan menyerah. Saya juga berhasil kan? Kisah pengalaman saya menjadi harapan bagi mereka. Terutama ketika saya bertemu keturunan Indonesia, saya membantu mereka dengan lebih antusias. Apakah Anda sedang mempertimbangkan naturalisasi? Saya akan bantu. Saya mulai membagikan bantuan yang saya terima kepada orang lain. Pertanian juga terus berkembang. Setahun kemudian, kami menambah 3 rumah kaca. Jumlah staf juga meningkat menjadi 5 orang. Penjualan semakin melonjak. Sekarang, ini benar-benar menjadi bisnis yang stabil. Saya juga bisa menyampaikan kabar baik kepada orang tua saya. Ibu, saya juga pemilik pertanian. Saya menghasilkan banyak uang. Ibu sangat bangga padamu, Ayu. Sebentar lagi saya akan memanggil ibu dan ayah ke Indonesia ya. Katanya ada sistem visa keluarga. Saya bekerja lebih keras untuk menepati janji itu. Suatu hari, saya menerima permintaan wawancara dari surat kabar lokal. Mereka ingin menulis kisah sukses seorang pemuda yang dinaturalisasi. Seorang reporter mengunjungi pertanian dan melakukan wawancara. Perubahan terbesar apa yang Anda rasakan setelah datang ke Indonesia? Saya memiliki impian. Di Uzbekistan, saya hanya khawatir tentang hari esok. Tetapi di sini, saya bisa merencanakan 10 tahun ke depan. Setelah artikel itu terbit, responsnya hangat. Banyak orang mengirimkan pesan dukungan, dan pertanyaan tentang pertanian juga meningkat. Saya juga menerima telepon dari kantor desa. Apakah Anda bersedia berpartisipasi dalam diskusi kebijakan multikultural? Tentu saja. Jika pengalaman saya bisa membantu meningkatkan kebijakan, saya dengan senang hati ingin berpartisipasi. Dalam diskusi itu, saya menyampaikan pendapat saya. Yang dibutuhkan oleh para warga negara baru bukan hanya uang. Pendidikan dan bimbingan lebih penting. Saya sendiri tidak mungkin berhasil tanpa bantuan kepala desa dan banyak orang lainnya. Proposal saya diterima, dan program bimbingan warga negara baru dibuat. Saya menjadi mentor pertama dalam program itu. 2 kali sebulan, saya bertemu dengan orang-orang yang baru dinaturalisasi dan memberi mereka nasihat. Saya membagikan kasih sayang yang saya terima. Setelah pertanian stabil, saya mulai bertemu dengan dunia yang lebih luas. Suatu hari, saya menerima tawaran khusus dari kantor pemerintah. Apakah Anda bersedia menjadi duta besar promosi Festival Keragaman Budaya?
Festival Keragaman Budaya adalah acara besar yang diadakan setiap tahun. Itu adalah tempat di mana keluarga multikultural dari seluruh negeri berkumpul dan memperkenalkan budaya masing-masing. Saya dengan senang hati menerimanya. Jika saya bisa, saya dengan senang hati akan melakukannya. Selama proses persiapan festival, saya bertemu banyak keluarga multikultural. Wanita imigran pernikahan dari Vietnam, pekerja dari Filipina, mahasiswa dari Tiongkok, benar-benar beragam orang. Semua hidup di Indonesia dengan alasan masing-masing. Saya juga sangat kesulitan pada awalnya. Bahasa tidak dimengerti dan saya kesepian, kata seorang kakak dari Vietnam. Tapi sekarang, ini adalah rumah saya. Anak-anak saya juga lahir di sini. Saya berempati mendengar cerita mereka. Kami semua telah menempuh jalan yang serupa. Pada hari festival, banyak sekali orang yang berkumpul di taman. Berbagai acara diadakan, mulai dari stand makanan tradisional dari berbagai negara, pertunjukan budaya, hingga pameran. Saya naik ke panggung sebagai pembicara pada upacara pembukaan. Ratusan orang menatap saya. Saya gemetar, tetapi apa yang harus saya katakan sudah jelas. Halo, nama saya Ayu Santoso. Saya memegang mikrofon dan mulai berbicara perlahan. Beberapa tahun yang lalu saya adalah pedagang pasar miskin di Uzbekistan. Saya tidak melihat masa depan, dan setiap hari sulit, orang-orang mendengarkan dengan tenang. Namun, satu lagu Indonesia yang dinyanyikan nenek saya mengubah hidup saya. Saya datang ke sini dengan berbekal lagu itu dan menemukan akar nenek saya. Suara saya bergetar, tetapi saya melanjutkan. Saya bukan orang asing. Saya adalah keluarga yang kembali. Dan semua Anda yang ada di sini juga sama. Kita adalah orang-orang penting yang akan semakin memperkaya masyarakat Indonesia. Tepuk tangan bergemuruh. Saat saya turun setelah pidato, banyak orang meminta berjabat tangan. Ini benar-benar mengharukan. Saya juga mendapatkan keberanian. Terutama, seorang pemuda keturunan Indonesia mendekat. Kakak, saya juga ingin naturalisasi, tapi bagaimana caranya? Saya memberikan nomor kontak saya. Hubungi saya kapan saja, saya akan bantu. Sejak festival itu, saya menerima banyak telepon. Orang-orang yang sedang mempersiapkan naturalisasi, orang-orang yang bingung tentang memulai bisnis, orang-orang yang hanya ingin berbicara. Saya bertemu dengan mereka semua sebisa mungkin. Terutama, saya membuat komunitas online dengan keturunan Indonesia. Itu adalah ruang di mana pemuda keturunan Indonesia yang tersebar di seluruh negeri berkumpul, berbagi informasi, dan saling membantu. Bagaimana cara menyiapkan dokumen naturalisasi? Apakah ada bahan belajar untuk tes bahasa Indonesia? Bagikan informasi pekerjaan. Puluhan pesan datang setiap hari. Saya menjawab satu persatu berdasarkan pengalaman saya. Suatu hari, saya menerima telepon dari lembaga pemerintah. Apakah Anda bersedia berpartisipasi sebagai panelis dalam diskusi kebijakan keturunan Indonesia? Saya pergi ke Jakarta dan bertemu dengan para pejabat kebijakan. Di ruang konferensi, duduk para pejabat pemerintah dan ahli. Apa kesulitan terbesar yang Anda rasakan di lapangan? Ketika pertanyaan itu diajukan, saya menjawab dengan jujur. Lihatlah kesaksian daripada bukti. Lihatlah cerita daripada dokumen. Ruang konferensi menjadi hening. Banyak keturunan Indonesia telah hidup tersebar selama lebih dari 70 tahun. Wajar jika mereka tidak memiliki dokumen. Tetapi ingatan mereka, lagu-lagu mereka, dan DNA mereka tidak berbohong. Beberapa pejabat mengangguk mendengar kata-kata saya. Itu poin yang bagus. Kami akan mempertimbangkan perbaikan sistem. Faktanya, beberapa bulan kemudian, sistem naturalisasi khusus keturunan Indonesia semakin dipermudah. Bobot kesaksian dan bukti situasional meningkat, dan prosedurnya juga disederhanakan. Suara saya sedikit banyak telah membantu. Saya juga menerima permintaan wawancara dari stasiun televisi lokal. Mereka ingin membuat dokumenter tentang kisah sukses seorang pemuda keturunan Indonesia. Tim syuting mengunjungi pertanian. Adegan saya bekerja, percakapan dengan staf, kunjungan ke rumah kepala desa, semuanya direkam oleh kamera. Kami memutuskan untuk syuting khusus di Uzbekistan. Untuk merekam adegan saya mengunjungi makam nenek lagi. Setelah beberapa tahun saya kembali mengunjungi kampung halaman. Orang tua saya menunggu saya di bandara. Ayu! Ibu berlari dan memeluk saya erat-erat. Putri kami, kamu benar-benar berubah. Ayah juga memeluk bahu saya. Dalam perjalanan pulang, pemandangan yang familiar melintas. Namun, sekarang terasa asing. Kampung halaman di hati saya sudah menjadi Indonesia. Keesokan harinya, saya mengunjungi makam nenek.
Saya berdiri di depan batu nisan bersama tim syuting. Sambil mengusap batu nisan dengan tangan, saya berkata dengan tenang, "Nenek, saya datang. Saya datang dari tanah yang nenek rindukan." Kamera berputar, tetapi saya tidak peduli. Lagu nenek membimbing saya, dan saya mewujudkan mimpi nenek. Saya meletakkan bendera sang saka merah putih yang saya bawa dari Indonesia di batu nisan. "Nenek, tidurlah dengan tenang sekarang. Saya akan menjalani hidup saya dengan giat atas nama nenek." Malam itu, saya berbicara lama dengan orang tua saya. "Ibu, ayah, saya akan memanggil ibu dan ayah ke Indonesia sekarang. Jadi ajukan visa keluarga. Benarkah?" Mata ibu berbinar. "Ya, saya sudah punya pertanian dan rumah. Saya sudah siap menyambut ibu dan ayah." Setelah kembali ke Indonesia, saya mulai mempersiapkan visa keluarga orang tua saya secara serius. Proses menyiapkan dokumen, mengikuti pemeriksaan, dan menunggu persetujuan. Kali ini, karena saya sudah berpengalaman, semuanya berjalan jauh lebih lancar. 3 bulan kemudian, visa orang tua saya disetujui. Saat menunggu orang tua di bandara, jantung saya berdebar kencang. Orang tua saya keluar dari gerbang kedatangan. "Ibu, ayah!" Saya berlari dan memeluk mereka. "Ini Indonesia yang kamu ceritakan, ya?" Ibu melihat sekeliling dan terkesima. "Saya mengantar orang tua ke pertanian saya." "Ini semua milikmu?" Ayah bertanya dengan ekspresi tidak percaya. "Ya, ini pertanian saya. Saya menanam paprika dan tomat di sini." Ketika saya menunjukkan sistem pertanian cerdas, orang tua saya terkejut. "Begitukah pertanian?" "Benar-benar luar biasa." Sore itu, di rumah kepala desa, diadakan pesta penyambutan. Kami menyambut orang tua Nona Ayu. Orang-orang desa semua membungkuk dalam-dalam kepada kepala desa. "Terima kasih banyak telah menjaga putri kami." "Tidak, Nona Ayu sangat luar biasa, dan kami banyak belajar darinya." Beberapa saat kemudian, dokumenter itu ditayangkan. Judulnya adalah Putri yang Dipanggil Lagu. Setelah tayang, responsnya luar biasa. Cerita saya menyebar di media sosial, dan banyak pesan dukungan membanjiri, benar-benar mengharukan. Saya juga mendapatkan keberanian. Indonesia patut dibanggakan. Terutama, banyak telepon datang dari keturunan Indonesia. "Saya juga ingin naturalisasi. Tolong bantu saya." Selama sebulan, saya berkonsultasi dengan puluhan keturunan Indonesia. Saya berbagi pengalaman dan membantu mereka. Pemerintah juga memberikan perhatian. Saya akan menerima penghargaan sebagai warga negara baru teladan. Saya berpartisipasi dalam upacara penghargaan yang diadakan di Jakarta. Ayu Santoso tidak hanya berhasil berintegrasi ke masyarakat Indonesia, tetapi juga berperan sebagai mentor yang membantu warga negara baru lainnya. Menteri secara langsung menyerahkan penghargaan itu. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato penerimaan di atas panggung. Saya datang ke sini dengan berbekal lagu nenek saya. Dan di sini, saya memulai hidup baru. Suara saya bergema. Indonesia adalah negara yang menepati janji. Negara yang memberi kesempatan kepada orang-orang yang berusaha dan yang menghargai usaha itu. Tepuk tangan bergemuruh. Setelah upacara penghargaan selesai, banyak orang meminta berjabat tangan. Ketua Asosiasi Keturunan Indonesia juga datang. "Nona Ayu, kami sangat bangga. Anda adalah harapan kami, para keturunan Indonesia." Pertanian juga terus berkembang. Sekarang, rumah kaca telah bertambah menjadi 10 unit dan jumlah staf menjadi 12 orang. Penjualan juga meningkat pesat. Orang tua saya juga membantu pekerjaan di pertanian. "Bisa bekerja di lingkungan yang begitu baik, seperti mimpi," kata ayah dengan puas. Hari Raya Idul Fitri semakin dekat. Saya menghabiskan acara tradisional Indonesia bersama keluarga kepala desa. Kami membuat sajian dan pergi berziarah ke makam. Terutama, saat mengunjungi makam Bapak Widodo Santoso, saya sangat terharu. "Kakek, cucu dari putrimu, Sri Lestari, datang." Kami membungkuk di depan batu nisan. Keluarga bertemu kembali setelah 60 tahun. Mulai sekarang, kami akan melanjutkan kisah kakek. Kepala desa juga ikut membungkuk. "Paman, tidurlah dengan tenang sekarang. Keluarga semua sehat dan bahagia." Pada saat itu, saya benar-benar merasa keluarga bersatu. Hari terakhir, saya mengunjungi makam nenek sendirian lagi. Saya terbang khusus ke Uzbekistan. Saya duduk di depan batu nisan dan mengeluarkan surat. "Nenek, ini saya, Ayu." Saya mulai membaca surat itu perlahan. "Nenek, ingat lagu yang nenek nyanyikan itu? Melampaui pegunungan biru, desa saya. Saya tinggal di desa itu, nenek." Air mata mengalir. Saya menemukan rahasia yang nenek sembunyikan sepanjang hidup nenek.
dan saya mewujudkan mimpi nenek. Setelah selesai membaca surat, saya menyanyikan lagu nenek. Melampaui pegunungan biru, desa saya, jika bunga-bunga mekar, aku akan kembali. Di seberang sungai, di bukit itu, rumah saya berada. Kali ini, saya menyanyikannya dalam bahasa Indonesia sesuai lirik aslinya. Nenek, saya juga mengerti sekarang arti sebenarnya dari lagu ini dan mengapa nenek menyanyikan lagu ini. Nenek merindukan kampung halaman sepanjang hidupnya tetapi tidak bisa kembali. Tapi melalui saya, nenek kembali. Nenek, kami tidak akan pernah melupakan akar kami. Saya menempelkan dahi saya di batu nisan dan merenung lama. Di dalam pesawat kembali ke Indonesia, saya melihat keluar jendela. Matahari terbit di atas awan terlihat indah. Di kursi sebelah saya, duduk orang tua saya. Sekarang, seluruh keluarga kami akan memulai hidup baru di Indonesia. Mimpi nenek telah terwujud. Pesawat mendarat di Bandara Indonesia. Pemandangan Indonesia yang terlihat dari jendela. Sekarang, inilah rumah saya yang sebenarnya. Saya keluar dari bandara dan menarik napas dalam-dalam. Udara Indonesia, udara kampung halaman saya. Nenek, saya kembali. Dan saya tidak akan pernah pergi. Bagaimana cerita Ayu, selembar kain, dan sebuah lagu Indonesia benar-benar mengubah hidup seseorang. Ikatan keluarga yang terputus lebih dari 70 tahun terhubung kembali, dan mimpi nenek terwujud melalui cucunya. Ini benar-benar Indonesia. Negara yang menepati janji, negara yang memberi kesempatan kepada orang-orang yang berusaha, dan negara yang dengan hangat merangkul orang-orang yang mencari akar mereka yang hilang. Jika Anda mendukung kami dengan suka dan berlangganan saluran kami akan bertemu dengan cerita yang lebih menarik lagi. Ini adalah spesial Indonesia yang memperkenalkan cerita-cerita inspiratif dari luar negeri. Terima kasih.